Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada puasa Ramadan yang ke-13 ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, yaitu menjalankan ibadah puasa dengan keadaan sehat. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak ibu yang sangat ibu cintai dan orang tua murid SD Islam Al-Azhar 32 Padang yang sedang berada di rumah. Pada hari ini kami akan menyampaikan materi dengan judul Puasa Jalan Menyantuni Fakir Miskin. Baiklah anak-anak ibu, sebelum ibu bahas selanjutnya, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu puasa. Anak-anak ibu yang sangat ibu sayangi, puasa menurut ajaran Islam adalah beribadah kepada Allah dengan jalan menahan diri dari rasa haus dan lapar, dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa bukan saja orang Islam, tapi puasa Islam berbeda dengan puasa orang lain. Puasa orang Islam adalah ada aturannya. Aturan tersebut dari Allah yang disampaikan oleh Nabi, dan itulah yang kita laksanakan sekarang. Dengan puasa ini, kita bisa menahan nafsu kita. Nafsu apa nak? Nafsu untuk makan terutama. Nafsu dari haus. Nafsu kita untuk segala macam yang bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Di samping itu nak, dengan puasa ini kita bisa merasakan bagaimana orang miskin tidak makan seharian. Bagaimana mereka yang haus tanpa bertemu dengan air. Nah, dengan seperti itu kita bisa merasakan, maka kita timbullah rasa empati kita untuk membantu para fakir miskin tersebut. Anak-anak ibu yang sangat ibu sayangi, sebelum ibu lanjutkan, apa pula itu fakir miskin? Fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi separuh dari kebutuhan hidupnya karena tidak mempunyai pekerjaan. Sedangkan miskin, dia punya pekerjaan, tapi tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan pokoknya. Maka mereka wajib kita bantu. Dengan puasa ini timbullah rasa sosial kita untuk membantu mereka karena kita merasakan bagaimana haus dan lapar yang mereka rasakan. Jadi anak-anak ibu, apa tujuan itu puasa? Kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi anak-anak ibu, apa tujuan di sini oleh Allah terhadap kita menyuruh kita puasa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang patuh akan segala perintah Allah. Orang yang takut, sangat takut kepada Allah. Nah, di samping itu anak, apalagi tujuan kita puasa anak? Tujuan puasa adalah agar kita menyantuni fakir miskin. Agar tumbuh rasa sosial kita. Yang ketiga apa nak? Agar kita menjadi orang yang bersyukur. Di mana kita temukan ayat tentang puasa tujuannya agar kita menjadi bersyukur nak? Al-Baqarah ayat 185, akhir dari ayatnya berbunyi, la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur. Anak-anak ibu yang sangat ibu sayang, tadi sudah ibu jelaskan bagaimana itu puasa, bagaimana itu fakir, dan bagaimana itu miskin. Dan ibu juga sudah menjelaskan tadi bagaimana rasa sosial kita timbul karena kita berpuasa. Anak-anak, baiklah kita lihat lagi apa itu keutamaan puasa.
Yang pertama, puasa adalah merupakan kebaikan. Kenapa dikatakan kebaikan? Karena timbul rasa sosial kita. Timbul rasa empati kita terhadap orang yang miskin. Yang kedua adalah puasa memudahkan hisab kita di akhirat nanti. Kenapa demikian, nak? Dengan berpuasa, kita akan tahu bagaimana orang miskin. Dan kalau kita tahu orang miskin, kita akan membantu fakir miskin. Setiap satu kebaikan yang kita bantu terhadap fakir miskin, maka mereka akan mendoakan kita. Maka apabila doanya diterima, hisab kita akan berkurang. Dan kenapa demikian? Allah sangat dekat dengan orang miskin tersebut. Nah, makanya doa orang miskin ini apabila mereka menjalankan perintah Allah, sangat cepat dikabulkan oleh Allah. Sehingga hisab kita akan mudah nantinya. Yang ketiga, dengan mencintai fakir miskin, kita akan dekat dengan Allah. Kenapa demikian? Karena orang miskin itu, nak, hisabnya sangat cepat sehingga mereka 40 tahun lebih dulu masuk surga daripada umat-umat yang lainnya yang mereka punya duit yang lebih banyak. Maka Rasulullah sering berdoa kepada Allah, "Ya Allah, dekatkanlah aku dengan orang miskin dan matikan aku dengan keadaan miskin." Selanjutnya, apa keutamanya, nak? Mencintai fakir miskin adalah landasan kecintaan kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Orang yang membenci karena Allah, mencintai karena Allah, menyayangi karena Allah, maka telah sempurna imannya. Jadi, kalau kita cinta sama fakir miskin karena Allah, maka kita telah termasuk sempurna iman kita. Selanjutnya akan kita bahas mengenai keutamaan yang kelima. Yang kelima adalah mencintai fakir miskin berarti melaksanakan wasiat Rasulullah. Rasulullah pernah berwasiat kepada Abu Dzar bahwa Abu Dzar, cintailah fakir miskin dan dekat dengan mereka. Dan Rasulullah juga mengatakan kepada Abu Dzar, lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Yang keenam, memperjuangkan fakir miskin termasuk jihad fisabilillah. Kenapa demikian, nak? Karena apabila seseorang membantu fakir miskin juga termasuk jihad. Karena dia telah mengorbankan hartanya. Mengorbankan harta, kata Rasulullah, itu termasuk jihad di jalan Allah. Yang ketujuh, memperjuangkan fakir miskin akan mempermudah memperoleh rezeki dari Allah, serta akan mendapatkan doa dan berkah dari mereka. Ibu sudah katakan tadi, doa orang miskin yang taat kepada Allah sangat cepat dikabulkan oleh Allah. Karena mereka sangat dekat dengan Allah dan Allah sangat sayang kepada mereka. Anak-anak ibu, apabila kita sering membantu orang miskin, maka rezeki kita akan bertambah-tambah. Karena Allah juga mengatakan, apabila kita memberikan satu saja kepada fakir miskin, maka Allah akan menambah berlipat-lipat kepada kita. Makanya sering kita mendengarkan ustadz-ustadz mengatakan, seringlah memberikan sedekah kepada fakir miskin supaya rezekimu akan bertambah. Yang terakhir, yang kedelapan ya, nak, ya. Dengan kita dekat dengan fakir miskin atau sering memberikan bantuan kepada fakir miskin, maka kita akan memiliki sikap tawadhu dan qanaah. Apa itu tawadhu? Rendah hati. Kenapa kita rendah hati? Karena kita sudah merasakan bagaimana laparnya fakir miskin tersebut tidak makan. Kenapa kita rendah hati? Karena kita mau mengeluarkan uang yang kata kita milik kita, sebenarnya itu bukan milik kita. Nah, yang milik kita adalah yang kita sedekahkan kepada fakir miskin, yang nanti akan kita terima di akhirat. Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan pemberian Allah. Kenapa kita qanaah?
karena kita sudah bisa merasakan orang miskin. Jadi dengan keberadaan atau kesempurnaan atau rezeki yang begitu banyak diberikan ke Allah kepada kita, yang kita tidak pernah merasa lapar, kita akan merasa cukup dan bahkan merasa lebih. Nah, anak-anak ibu, demikianlah yang dapat ibu sampaikan. Dan jika ada salah yang ibu ucapkan, berarti itu salah pada diri ibu sendiri, karena ibu manusia yang tidak sempurna. Untuk itu, ibu mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni apa yang salah ibu ucapkan pada hari ini. Ibu sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.